Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, kembali kita berjumpa dalam program Wanita Sorgawi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih buat kasih setiamu yang Engkau senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada, kami sungguh menyadari bahwa ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi semua karena kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Allah berbicaralah buat masing-masing kami. Sampaikanlah isi hati-Mu. Beri kami mengerti, beri kami memahami, dan menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Serta mampukan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, Amsal 4 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat ini bukan ayat yang asing, ya, kalimat yang sudah sering kita dengar atau familiar di telinga kita. Sejak kecil mungkin kita sudah menghafalnya sebagai ayat hafalan, ya, sejak sekolah minggu di gereja. Ya. Berulang kali kita mendengarkan, ya, ayat ini, atau mungkin juga kita berulang kali mengucapkannya, ya, menyampaikannya kepada orang lain. Terutama bagi mereka yang dibesarkan di lingkungan gereja dan di sekolah-sekolah teologi. Ayat ini, Amsal 4 ayat 23, menjadi salah satu ayat yang paling sering dikutip, paling sering diajarkan atau paling sering dikhotbahkan. Namun ada yang aneh dan sekaligus menyedihkan. Mendengar tentang satu hal, ya, tetapi melakukan hal yang sebaliknya. Dan itu menjadi kecenderungan manusia yang sulit untuk dipungkiri. Pandai berbicara, tetapi tidak pandai melakukannya. Sangat cakap untuk mengajarkannya, tetapi jauh dari kemampuan untuk mempraktekannya. Mari kita membayangkan hati kita sebagai sebuah taman. Bayangkan hati kita adalah sebuah taman, ya, dan Tuhan menginginkan taman itu menjadi tempat tumbuhnya benih-benih kebenaran, firman dari Allah sendiri. Kebenaran yang ketika tumbuh, ya, tertanam di dalam hati kita, lalu tumbuh dan berbuah, akan termanifestasi atau terwujud dalam keseharian hidup kita, dalam karakter kita, dalam pilihan-pilihan kita atau setiap keputusan yang kita ambil. Dapat terlihat juga dalam cara kita berbicara maupun kita bertindak. Namun ketika taman itu tidak dijaga, ketika taman itu, ya, dibuka lebar-lebar untuk siapapun bisa masuk, maka binatang-binatang liar bisa masuk secara bebas. Memang mereka datang dengan senyap, ya, tidak datang dengan kekerasan, dengan keributan, karena pintu tamannya terbuka lebar. Pintu tamannya tidak terjaga. Ini gambaran hati yang tidak dijaga dengan kewaspadaan. Mereka menyelinap pelan-pelan, ya, sambil menaburkan benih-benih yang bukan berasal dari Tuhan. Benih-benih yang salah, benih-benih yang najis, yang tidak kudus. Dan celakanya kita bahkan tidak menyadari ada benih-benih asing yang ditaburkan ke dalam taman hati kita. Nah, inilah letak permasalahannya. Disinilah masalahnya terjadi. Yaitu
Kita sering berpikir bahwa beberapa hal kecil tidaklah berbahaya, tidak membahayakan kehidupan kita. Film-film yang kita tonton, yang kita saksikan, ya, percakapan-percakapan yang kita dengarkan dan kita ikuti, obrolan-obrolan yang asik, yang seru. Ya. Apalagi gosip, ya, digosok makin sip. Gitu. Konten-konten yang kita ikuti, yang kita gulirkan di layar gadget kita. Ya. Semuanya kelihatan sepele, semuanya terlihat kecil. Ah, ini tidak apa-apa, begitu pikir kita atau perkataan kita, nggak apa-apa. Ini tidak berbahaya, ini nggak akan mempengaruhi hati saya. Hati saya tetap mengasihi Tuhan. Ini letak permasalahannya, yaitu ketika hati kita mulai tidak dijaga dengan baik. Ketika kita melonggarkan penjagaan, ya, penjagaan atas taman hati kita, ini permasalahan mulai terjadi. Apa yang atau hal-hal yang masuk melalui mata yang kita lihat, hal-hal yang kita dengar melalui telinga kita, semua itu masuk ke dalam hati. Bagaikan benih-benih liar, benih-benih asing, benih-benih yang tidak kudus, yang ditaburkan lalu tertanam dan akan tumbuh di hati kita. Memang benih-benih yang ditebar, ya, ditaburkan saat ini atau hari ini tidak langsung seketika itu juga langsung tumbuh, tidak. Ya. Tetapi suatu hari nanti cepat atau lambat, ya, benih ini akan muncul ke permukaan, tanaman itu mulai muncul. Terlihat dari dalam bentuk perbuatan kita, belum dalam perkataan-perkataan kita. Lalu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau nggak mengatakan, kalau nggak mengucapkan, kalau nggak mengekspresikan emosi kita, rasanya ada yang nggak pas di hati kita. Nah, itu ciri-ciri atau indikasi bahwa tanaman liar itu sudah mulai bertumbuh. Menjadi berbuah matang, tanaman liar itu ketika kita misalnya rasanya pusing kalau nggak satu hari nggak marah. Gitu. Kalau nggak ada yang jadi korban pelampiasan emosi kita, rasanya kepala ini berat gitu ya. Nah, itu tanaman liar itu sudah, ya, berbuah masak, udah berbuah matang. Ya, buah-buah yang matang dari tanaman-tanaman liar ini, ya, membentuk kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang busuk, yang menjijikan di mata Allah. Dalam bentuk ikatan-ikatan yang membelenggu kita dan akan semakin lama semakin sulit diputus. Ya. Dibutuhkan kesungguhan kita, keseriusan kita. Kita seakan mendesak Allah, Tuhan tolonglah aku. Kalau Tuhan tidak selamatkan aku akan celaka, aku akan binasa. Kalau kita menunda pertobatan kita, kalau kita menunda memutuskan, ya, ikatan-ikatan tersebut, semakin hari semakin lama akan semakin sulit untuk diputuskan. Itu sebabnya, ya, banyak orang berkata, aku mau hidup kudus, aku mau hidup suci. Tetapi kenapa ya gagal terus? Ya, kenapa ya? Kok nggak berhasil gitu ya? Dulu ada tayangan di televisi yang kalimatnya cukup dihafal, ya, gagal maning gitu ya. Artinya gagal terus-terusan. Mengapa orang-orang yang berkata, aku rindu, aku pengen, aku mau hidup kudus, tapi kok kenapa gagal terus? Kenapa nggak berhasil? Jawabannya sederhana. Di dalam diri kita, di dalam diri orang-orang tersebut, ya, sudah tertanam cukup lama benih-benih yang salah. Benih-benih yang bukan berasal dari Tuhan. Nah, benih-benih itulah yang akhirnya muncul sebagai tanaman liar. Dan tanaman ini yang akan terus menuntut dipuaskan. Ya, seumpama tanaman liar yang juga merebut, ya, nutrisi-nutrisi bagi tanaman yang sesungguhnya, bagi pohon-pohon yang ditanam secara sengaja, ya, pohon buah-buahan, misalkan pohon buah mangga, ya, buah jeruk dan sebagainya. Ya, tanaman-tanaman asing ini akan menuntut untuk dipuaskan. Dan tanaman asing ini yang juga merebut nutrisi-nutrisi yang seharusnya
dikonsumsi oleh tanaman yang sesungguhnya, yang seharusnya muncul, yang seharusnya tumbuh di dalam taman tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya membagi beberapa contoh yang mungkin akan terasa sangat dekat atau related dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tentang pergaulan. Contoh pertama yang saya ajukan adalah dari pergaulan. Mungkin kita pernah berada dalam satu meja, di meja makan bersama dengan orang-orang yang percakapannya justru mengalirkan racun ke dalam pikiran kita. Yang disadari atau tidak, diakui ataupun tidak, otak kita akhirnya mengkonsumsi racun-racun yang diproduksi oleh orang-orang seperti ini. Dan kita terlibat di dalam percakapan di meja makan tersebut. Bukan membicarakan tentang firman, bukan memperbincangkan tentang hal-hal yang mendorong pertumbuhan kita secara rohani, meningkatkan iman kita. Sebaliknya justru kata-kata yang memancing emosi, membakar kemarahan kita, memprovokasi pertengkaran, atau juga menumbuhkan bibit-bibit benih-benih kebencian. Pergaulan bisa menjadi hal yang membuat kita mengkonsumsi racun-racun. Mengkonsumsi racun-racun yang akan sangat merusak hati kita, taman hati kita. Yang semestinya ditumbuhi oleh tanaman-tanaman dari Tuhan sendiri. Mungkin kita pernah mendengar ada orang-orang yang seakan-akan berdiri di pihak kita. Jangan mau ngalah. Sebagai istri kamu tidak boleh mengalah. Laki-laki itu nggak bisa dikasih hati. Kalau dikasih hati nanti ngerogoh rempelo minta yang lain gitu. Laki-laki kalau kita mengalah tambah kurang ajar, akan makin kurang ajar. Sikat dia, terkam dia sebelum dia nerekam kita. Jangan mau kalah. Kata-kata seperti ini mungkin mungkin kita anggap sebagai sebuah pembelaan. Orang yang mendukung kita, mensupport kita. Terdengar seperti nasihat yang kuat. Sepertinya nasihatnya bagus. Oh iya nggak boleh jadi pribadi yang lemah. Harus kuat dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya itu adalah racun. Dalam nama Tuhan Yesus saya berkata itu adalah racun. Jangan dengarkan kalimat-kalimat racun seperti itu. Itu bukan nasihat yang baik. Sebaliknya racun yang mematikan. Racun yang akan masuk perlahan. Mengubah cara pandang kita. Membentuk cara kita dalam merespons konflik. Dan akhirnya menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Hubungan kita dengan sesama, apalagi hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita kasihi. Dan pada akhirnya akan merusak, menghancurkan karakter kita. Hati-hati dengan pergaulan. Amsal tadi yang kita dengarkan bersama, Amsal 4 ayat 23 nasihat firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspadailah pergaulanmu. Awasilah pergaulanmu. Dengan siapa engkau banyak meluangkan waktu. Apakah orang-orang tersebut memberikan kita asupan makanan-makanan bergizi yang menumbuhkan iman kita. Menumbuhkan kedewasaan kita semakin serupa dengan Kristus. Atau sebaliknya justru memberikan asupan-asupan yang membahayakan, racun yang mematikan bagi jiwa kita. Waspadai dengan siapa kita bergaul. Hal yang kedua adalah hiburan. Bagi kita yang memiliki banyak kesibukan, ketika tubuh kita merasa lelah, stres, tanpa disadari tubuh kita mengalami tekanan atau stres gitu ya. Otak kita tanpa sadar gitu disadari atau tidak menuntut relaksasi menuntut hiburan supaya longgar, supaya meredakan ketegangan tersebut.
Dan seringkali yang menjadi tempat tujuan adalah ya tontonan-tontonan, ya, entah itu film-film seru, ya belum lagi drama-drama serial panjang gitu ya, konten-konten digital yang di-scroll terus ya, tanpa sadar ya jam demi jam bisa dilewati. Menyaksikan atau menonton konten-konten yang tidak menumbuhkan iman kita, tidak menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan. Memang tidak semua hiburan itu jahat, betul. Tidak semua hiburan memang jahat. Tetapi kita harus dengan jujur bertanya dan menjawabnya secara tulus. Apakah yang kita tonton itu membangun kita? Atau sebaliknya justru merusak? Banyak tontonan yang justru mendistrak kita, mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Tontonan-tontonan yang mempertunjukkan adegan-adegan yang erotis, yang membangkitkan nafsu, ya. Ataupun kisah-kisah yang membuat kita larut dalam kesedihan yang tidak sehat. Ya. Lalu kita jadi menangis, ya, nonton tontonan seperti itu. Yang pada akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang rapuh dan mudah goyah. Tidak menjadi wanita-wanita yang tangguh, wanita yang hebat. Ya. Wanita kuat seperti yang Tuhan kehendaki. Waspadai apa yang kita tonton. Apa yang kita lihat dengan mata kita. Apa yang kita dengar dengan telinga kita. Yang ketiga adalah iklan dan gaya hidup. Ini juga hal yang harus kita waspadai. Bagi ibu-ibu khususnya. Mungkin pernah atau pernah merasa ya bahwa kita harus memiliki sesuatu karena orang lain memilikinya. Orang itu memiliki, bagus ya, cakep ya, saya pun harus memilikinya. Kalau belum tercapai, ada yang kurang dalam jiwa kita. Ada tuntutan yang begitu mendesak untuk kita harus memenuhi hal tersebut. Iklan dan gaya hidup dunia ini menjadi salah satu hal yang harus kita waspadai. Hal-hal yang membuat kita merasa tidak sempurna, tidak lengkap kalau belum memilikinya, kalau belum pergi ke tempat tertentu, ya, destinasi wisata tertentu misalkan, ya, dan seterusnya. Hal seperti ini ya digunakan oleh kuasa kegelapan yang bekerja dengan sangat halus, menabur di dalam pikiran kita bahwa kebahagiaan itu ada di sana. Kalau kita pergi ke tempat tujuan wisata itu misalkan, ya, di luar sana, bukan di sini, bukan di rumahmu, ya. Ini benih-benih yang ditaburkan oleh kerajaan kegelapan. Jiwa kita rasanya belum lengkap kalau belum memiliki atau belum mencapai sesuatu. Kita menjadi orang-orang yang tersandra oleh dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, benih-benih seperti itu, ya, baik dalam pergaulan, dalam hal pergaulan, dalam hal apa yang kita dengarkan, apa yang kita tonton, hiburan yang rasanya seketika menghibur hati kita, ya, rasanya menjadi solusi dari ketegangan atau stres tubuh kita, ya, yang mengalami kelelahan dari bekerja ataupun melakukan aktivitas yang begitu padat setiap harinya, ya. Dan yang terakhir tadi, iklan ataupun gaya hidup dunia yang meminta atau menuntut untuk dipenuhi. Benih-benih tersebut sudah tertanam, ya, sudah tertanam dalam hati kita dan minta dipuaskan. Ini permasalahan yang harus ditanggulangi secara serius. Kita harus meminta kepada Tuhan agar Roh-Nya yang kudus mencabut, ya, tanaman-tanaman liar tersebut sampai ke akar-akarnya. Jangan membiarkan hal itu dan menganggapnya sebagai hal yang sepele, hal yang biasa saja. Jangan. Harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya. Firman Tuhan tidak hanya berkata, jagalah hatimu. Tetapi dengan segala kewaspadaan. Jagai hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalimat perintah yang tidak boleh kita lewati begitu saja. Ya, ini bukan perkara sambil lalu, ya, sambil kita melakukan aktivitas yang lain, mendengarkan kalimat imperatif atau kalimat perintah ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Perintah ini bukan sesuatu yang cukup dilakukan sesekali, kadang-kadang. Tetapi ini adalah
aktivitas pekerjaan kita, bisnis kita seumur hidup. Ini menuntut kesadaran penuh. Ya. Setiap hari kita harus terus mengupdate di hadapan Tuhan. Meminta kepada Tuhan, jagai hatiku. Ya. Ada satu lagu yang digubah oleh Pak Eras. Ya. Ajarku menjaga hati. Dari yang tak kau ingini. Ya. Agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia. Agar hatiku tertambat padamu saja. Lagu yang begitu indah. Lirik-liriknya ya, sangat menjagai kita. Ya. Asalkan kita bukan hanya sekedar menyanyi. Ya, tetapi dengan sungguh-sungguh ya, menghayati setiap perkataan dari lirik lagu ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Hal ini bisa kita lakukan apabila yang pertama ya, kita membiasakan hidup di hadirat Tuhan. Selalu di hadirat Tuhan. Ya. Gerakan yang pernah digagas oleh Bapak Rohani kita, Bapak Pendeta Erastus Abdono, adalah 24 hours in the presence of God. 24 jam setiap harinya di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak bisa menjaga hati kita dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan kita sendiri. Menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan harus kita lakukan yang pertama dan yang terutama adalah selalu hidup di hadirat Tuhan. Ketika kita terbiasa membawa hati kita di hadapan Tuhan, memohon agar Ia memeriksa dan menyelidiki kita, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Hati kita akan menjadi semakin peka, semakin bisa membedakan ini suara dari Tuhan, ini bukan suara Tuhan. Ketika kita terbiasa membawa hati kita di hadapan Tuhan, memohon agar Ia memeriksa dan menyelidiki kita, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Hati kita akan menjadi semakin peka, semakin bisa membedakan ini suara dari Tuhan, ini bukan suara Tuhan. Ini yang Allah kehendaki, yang itu bukan. Ya. Kalau hanya membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik atau yang jahat, itu relatif mudah walaupun kadang-kadang tidak mudah-mudah banget juga. Ya. Tetapi bagaimana ketika kita diminta membedakan 2 hal atau 3 hal yang semuanya kelihatan baik. Di situ membutuhkan kepekaan kita, kepekaan rohani kita. Kepekaan rohani yang hanya bisa tumbuh. Ini adalah produk dari orang-orang yang hidup selalu di dalam hadirat Tuhan. Tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ya. Membayarnya adalah dengan jam-jam, dengan waktu-waktu kita yang kita belanjakan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya. Memohon penjagaan Tuhan, memohon untuk Tuhan memeriksa keadaan hidup kita, keadaan hati kita. Apakah jalanku serong? Ya. Tuntunlah aku di jalanmu yang benar, seperti perkataan Mazmur 139. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kita menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Kenalilah potensi dosa. Kenali potensi dosa sebelum itu menjadi tindakan nyata. Sebelum menjadi perbuatan dosa. Kenali kodrat atau potensi dosa. Ya. Sebenarnya kita bisa meramalkan, kita bisa memprediksi ya, pencobaan yang akan kita alami. Kita bisa, ya tanda petik ya, menubuatkan pencobaan apa yang akan kita alami. Apabila kita mengenali diri kita dengan benar. Ya. Kenali potensi dosa. Ya, daging kita berbicara secara keras dalam hal apa. Dan waspadai hal tersebut. Minta Tuhan memberi kita kekuatan supaya potensi itu tidak terwujud menjadi tindakan nyata. Menjadi perbuatan dosa. Ada yang potensi dosanya berupa kecenderungan untuk meninggikan diri, sombong. Ada yang potensi dosanya adalah menipu orang, berbohong. Jangan sampai menjadi tindakan nyata. Waspadai ya. Sudutkan potensi dosa itu. Buat potensi ini menjadi tidak berdaya. Sampai tidak lagi bisa menjadi kenyataan. Dan langkah yang ketiga, yang terakhir adalah secara aktif. Ya, mengendalikan apa
yang kita masukkan ke dalam hati kita. Kita harus sangat selektif, harus sangat memilih, ini boleh saya tonton, yang itu tidak. Ya. Ini kalimat-kalimat yang boleh saya dengarkan, yang itu tidak. Bagaimana kalau misalnya kita, ya mungkin tanpa sengaja kita terjebak dalam sebuah percakapan yang toksik begitu, ya, ngomongin orang lain, ngata-ngatain orang dan sebagainya. Dalam percakapan yang penuh dengan racun, ya. Harus dengan tegas kita berkata maaf. Boleh nggak kita bicara yang lain, ya. Boleh nggak kita ganti topik ya? Jangan ngomong tentang topik ini ya. Ini bukan sedang sombong atau bersikap tidak ramah. Tetapi ini sebuah integritas, ya, sebuah tindakan untuk menjaga taman hati kita. Tuhan Yesus sendiri pun dalam doa Bapa kami, ya, ketika murid-muridnya meminta supaya gurunya ini mengajari mereka berdoa, dan Tuhan Yesus mengajari doa Bapa kami, dalam salah satu kalimatnya dikatakan begini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jangan diam saja ketika ada hal-hal yang jahat berusaha untuk memasuki hidup kita, memasuki taman hati kita. Harus bertindak tegas, harus, ya, memasang batas, ya, garis pembatas yang tegas antara kita dengan dunia. Antara pilihan kita memilih yang baik, memilih kehendak-kehendak Allah. Dan apa yang jahat, apa yang di luar dari kehendak Allah. Ini kiranya bukan hanya menjadi hafalan kita, ya, tetapi menjadi formula kehidupan yang kita doakan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, ini menjadi formula kehidupan, menjadi pola hidup kita orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita tidak tahu sampai kapan, ya, kita berada di muka bumi ini. Ya. Kita tidak tahu bagaimana akhir kisah dari kehidupan kita masing-masing. Tetapi satu hal yang kita tahu pasti, bahwa hidup kita ini ada ujungnya. Hidup kita suatu saat akan berakhir. Pengembaraan kita di muka bumi ini suatu saat nanti pasti akan berakhir. Dan kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Ya. Saat kita berdiri di pengadilan Allah, adakah kita tahan berdiri di hadapan kekudusannya? Adakah kita bisa memberi pertanggungjawaban atas semua hal yang kita lakukan, semua hal yang kita ucapkan? Sang Hakim Agung itu akan mengajukan pertanyaan, ya, yang secara garis besar, ya, berkaitan dengan tema khotbah ini adalah bagaimana engkau menjaga taman hatimu? Bagaimana engkau menjaga taman yang kupercayakan untuk kau kelola, yaitu hatimu, yaitu keberadaanmu. Sudahkah kita menjaga taman hati kita dengan benar? Atau jangan-jangan kita membiarkan hati kita terbuka tanpa penjaga? Kalau kita masih menjawab yang terakhir, hati kita, ya, saat ini dibiarkan begitu saja tanpa ada penjaga. Bertobatlah selagi kita masih memiliki kesempatan. Minta kepada Tuhan agar Dia senantiasa menjaga hati kita. Memberikan kita kekuatan supaya kita menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Supaya pada akhirnya nanti kita boleh tahan berdiri di tahta pengadilan Allah. Kita bisa memberi pertanggungjawaban bahwa kita sudah melakukan kehendak-kehendak Allah. Menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami, ya, kembali menyadarkan kami bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kami. Agar menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Agar dari dalamnya boleh terpancar kehidupan. Agar kami boleh menjaga taman hati yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola. Dan kami boleh memberi pertanggungjawaban dengan baik di akhir kehidupan kami nanti. Ini kerinduan kami ya Bapa, kami boleh menjadi anak-anak kesukaan Bapa di sorga. Tolonglah kami agar kami boleh berjalan terus bersama dengan Engkau. Menunjukkan kesetiaan kami, cinta kami kepadamu Tuhan.
Mampukan kami untuk kami boleh menghidupi firman-Mu ini dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.